Hai, kembali lagi denganku, seorang penyelam teknologi AI. Selamat datang kembali di Ryusui Kagaku Channel. Sebelum kita lanjut ke dalam video, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Aku membahas topik seputar perkembangan teknologi AI untuk membantu kalian tetap up to date dengan informasi-informasi terkini. Halo guys, jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial ke kalian ya, yang dimana akan aku jadikan series ya, tutorial untuk menginstal ComfyUI. Selanjutnya juga aku bakal buat series tentang ComfyUI, jadi kalian bisa nantikan dan kita masuk ke videonya. Jadi yang pertama, apa sih ComfyUI itu? Jadi kalian pasti sudah sangat kenal dengan AI art ya. Jadi AI art itu udah ada di mana-mana dan biasanya untuk membuat AI art ini ada banyak model yang digunakan. Ada Stable Diffusion, Midjourney, Leonardo AI, Novel AI, dan macam-macam. Cuman yang terkenal karena open source atau gratisnya itu kan Stable Diffusion ya. Nah, untuk menggunakan Stable Diffusion ini biasanya orang-orang menggunakan dua jenis UI. Yang pertama ada Automatic 1111 dan yang kedua yaitu ComfyUI yang akan kita bahas ini. Nah, bedanya itu apa sih? Kalau untuk segi pemula mungkin itu lebih mudah ya untuk menggunakan Automatic 1111. Tapi dengan ComfyUI ini kita lebih bisa memiliki akses untuk memodifikasi ya workflow atau progress dari AI art-nya sehingga menjadi apa yang kita inginkan. Dan di ComfyUI ini kita juga bisa, semisal kita sudah membuat suatu workflow ya atau progress untuk membuat AI art. Nah, progress ini atau workflow ini itu bisa kita share dengan orang lain. Jadi orang lain tinggal mengimport workflow kita dan mereka bisa melakukan hal yang sama. Ataupun untuk kalian juga bisa, oh ini ada hasil AI art yang bagus dari orang. Kalian bisa minta workflow-nya dan kalian import ke ComfyUI kalian dan kalian pun bisa membuat AI art yang sama dengan mereka. Jadi kemudahannya itu ada di sana. Sedangkan apa sih yang bisa kita buat dengan menggunakan ComfyUI ini? Sebenarnya kita juga bisa melakukan ini di Automatic 1111, tapi dengan menggunakan ComfyUI ini itu kita bisa melakukannya dengan satu kali klik. Sedangkan kalau kalian menggunakan Automatic 1111 itu kalian masih memerlukan beberapa kali klik untuk membuat hal yang sama. Jadi yang pertama tentu saja kita bisa mengenerate gambar. Terus yang kedua kalian juga bisa melakukan face swap. Yang ketiga kalian bisa mengubah foto anime menjadi foto realistik. Kemudian kita bisa membuat animasi. Kita juga bisa melakukan repose, jadi mengatur ulang pose dari suatu gambar. Dan kemudian kita juga bisa membuat mockup baju ya, seperti ini. Dan masih banyak lagi. Jadi buat kalian yang tertarik, jangan lupa untuk dipantengin terus tutorial ComfyUI yang akan aku buat seterusnya ya. Dan apa sih benefit dari mempelajari ComfyUI ini? Jadi yang pertama tentunya untuk pastinya ya kepuasan pribadi ya. Siapa sih yang nggak mau bikin gambar waifu atau husbunya ya, atau mungkin dirinya sendiri gitu ya, menggunakan AI art yang awalnya kalian nggak bisa gambar, kalian bisa gambar menggunakan AI art gitu kan ya. Terus yang kedua, itu dengan ComfyUI ini, kalian bisa menjual progress AI kalian atau workflow kalian ke orang lain. Jadi orang luar ya, orang dari luar negeri, itu sudah mulai banyak yang mencari jasa dari orang yang expert atau ahli menggunakan ComfyUI. Ini sebagai bukti aku ada nemu di Fiverr, jadi ada orang yang jual jasa untuk membuat workflow ComfyUI. Bisa kalian lihat dia pasang harga berapa, dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Kemudian aku sendiri juga sudah pernah untuk menerima job terkait ComfyUI ini. Kalian bisa lihat di screenshot ini, jadi di Upwork aku ada menerima kerjaan terkait ComfyUI yang dimana bisa kalian lihat di sini aku mendapatkan bayaran sebanyak $150. Dan perlu kalian ketahui bahwa project yang diberikan itu cuma aku kerjakan selama 3 jam. Jadi bayangin
3 jam dapat $150. Tapi ini bukan berarti ini bakalan terus ada job kayak gini ya, ini juga termasuk beruntung gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya di mana kita akan menginstal ComfyUI ini. Jadi buat kalian yang punya GPU dengan spesifikasi yang kuat gitu ya, yang paling enggak setidaknya ada paling minimal lah ya 4 GB VRAM, itu udah paling minimal, nggak bisa ditoleransi lagi ya. Itu kalian bisa menginstal ComfyUI ini secara lokal. Aku juga bakal ngasih tahu gimana cara installnya secara lokal. Dan yang kedua, itu buat kalian yang nggak punya GPU yang memadai gitu ya, kita akan sewa cloud GPU ya. Kita akan sewa GPU secara online gitu. Kita sewa GPU orang. Jadi untuk sewa GPU ini kita akan sewa RTX 3090 yang dimana harganya itu kurang lebih di 0,4 atau 0,5 dolar per jamnya. Berarti itu sekitar Rp7.000 ya, Rp7.000 per jam. Ya itu layak, sebenarnya itu layaknya kalian nyewa PC di warnet ya. Nyewa PC di warnet dengan spesifikasi yang tinggi. Jadi sebenarnya ini juga harganya juga masih masuk akal gitu ya. Hanya saja untuk instalasi cloud GPU ini, karena kita akan menggunakan Runpod ya, nama websitenya Runpod, yang dimana mereka hanya menyediakan pembayaran melalui Visa atau Mastercard. Jadi kalian harus memiliki kartu Visa atau Mastercard. Dan di sini aku nggak di endorse, tapi aku sendiri itu menggunakan Visa dari Genius. Jadi kalau pakai Genius itu gampang, kalian bisa daftar secara online langsung di aplikasinya dan kalian langsung bisa punya kartu Visa. Mungkin buat kalian yang punya rekomendasi gimana cara bikin kartu Visa atau Mastercard yang gampang, bisa komentar di bawah ya biar teman-teman yang lain tahu. Dan itu saja untuk intronya, kita langsung masuk ke tutorial yang pertama, bagaimana cara menginstal ComfyUI di lokal. Pertama-tama kalian harus ini ya, masuk ke dalam websitenya ComfyUI di GitHub. Nanti linknya juga bakal aku sediain di deskripsi. Jadi kalian masuk ke link ini ya, dan untuk instalasi secara lokal kita bisa ke bawah. Di sini ada untuk Windows ya, untuk Windows di sini ada direct link to download. Jadi kita itu cukup untuk mengklik link ini. Jadi silahkan di download, ekstrak dengan ini ya 7-zip dan run ya. Dan nanti kita juga perlu untuk mendownload ini checkpoint atau model AI yang akan kita gunakan. Nah, untuk size-nya sendiri itu mungkin untuk awal-awal ya, mungkin masih di kisaran 5 sampai 10 GB. Tapi ComfyUI ini itu sangat cepat nambah ya size-nya guys. Kenapa? Karena kita akan menggunakan banyak model AI di ComfyUI ini, banyak mendownload model-model AI. Dan itu aku sendiri bahkan udah habis mungkin 30 sampai 50 GB itu ada. Jadi kalian pastiin lah kalau kalian mau install di lokal, kalian punya setidaknya sekitar 50 GB itu untuk si ComfyUI ini. Jadi kita klik aja direct link to download ini. Jadi ini ya, untuk besar download awalnya itu 1,4 GB. Jadi kalian jangan terkecoh dengan ini ya. Dan itu akan size-nya itu akan meledak ya dengan cepat. Jangan terkecoh. Oke guys, jadi di sini downloadan kita sudah selesai. Ini dia. Dan sekarang kita ekstrak ya. WinRAR. Bentar, kita lihat ini folder atau langsung file dalamnya ya. Oke, jadi dalamnya itu folder, bisa aku ekstrak here. Jadi WinRAR ekstrak here. Dan kita tunggu proses ekstraknya ya. Kita kembali setelah prosesnya selesai. Oke, kita udah selesai untuk proses ekstraknya. Sekarang kita buka. Dan di sini kalian akan melihat dua opsi ya. Ada run CPU dan run Nvidia. Jadi kalian bisa pilih CPU ya kalau kalian merasa spesifikasi kalian kentang gitu. Dan kalian bisa pilih yang Nvidia ya kalau kalian main graphic card Nvidia. Dan ya, aku lupa bilang di awal, kalau untuk hal yang berkaitan dengan AI itu sebagian besar mereka lebih mendukung graphic card dari pihak Nvidia ya. Dan biasanya kalau dari pihak AMD, graphic card dari pihak AMD itu masih sedikit atau jarang yang mendukung di bidang AI. Jadi itu dia plus minus dari kedua graphic card
Nvidia dan AMD. AMD memang lebih murah, tapi kalau kalian main di ranah AI itu lebih bagus grafik card Nvidia. Karena grafik card Nvidia itu sangat mendukung di bidang AI. Jadi karena grafik cardku itu RTX 2060 ya. Jadi sebenarnya bisa kalian lihat jadi kalian bisa buka Task Manager, terus kalian lihat performance. Di sini GPU ku ada 2 ya. Jadi CPU ku sendiri itu punya integrated GPU ya, AMD Radeon ini, dan ini tidak recommended ini untuk AI ini. Integrated GPU itu paling mentok-mentok cuman untuk nampilin layar doang ya fungsinya, nggak bisa diajak main yang berat-berat. Yang bakal kita ajak main yang berat-berat itu graphic card kedua kita ya. Jadi di sini graphic cardku itu Nvidia RTX 2060, dan kalian bisa lihat untuk jumlah VRAM-nya itu kalian bisa lihat di bagian dedicated GPU memory ini. Jadi dedicated GPU memoriku totalnya 6 GB. Ini 2 GB kepake karena lagi rekam video ya. Jadi totalnya 6 GB VRAM-ku kayak gitu. Dan VRAM inilah yang paling paling digunakan ketika memproses AI biasanya. Jadi kita klik run Nvidia GPU ini, dan ini akan otomatis menginstal. Jadi dia sebenarnya ini bakal nge-run ya, bakal menjalankan ConfUI-nya, tapi ketika kalian masih ada beberapa requirement yang belum terpenuhi, dia bakal melakukan instalasi. Nah, karena ini instalasiku yang kedua kali ya, jadi udah semuanya terinstall. Jadi dia langsung buka ConfUI-ku. Nah, di sini sebenarnya juga kalian bisa lihat ya, ada kelihatan spesifikasi kita di sini juga. Jadi VRAM-ku itu 6 GB-an dan RAM laptopku itu 16 GB ya. Dan ini dia tampilan awal ya dari ConfUI kita. Di sini kalau kita lihat di bagian checkpoint model AI-nya, jadi kita cuma disediakan satu ya, ada Fantastic Mix V70 ini. Jadi untuk checkpoint-nya itu kita bisa lihat di ConfUI model checkpoint, dan harusnya ada di sini. Cuman nggak tahu kenapa nggak ada. Apakah karena ini bawaannya ya? Mungkin karena bawaannya makanya nggak ada di sini ya. Jadi checkpoint ini apa? Checkpoint ini akan menentukan style dari gambar yang akan kalian buat. Jadi semisal di sini kita simple aja dulu ya. Pelan-pelan aku akan jelaskan semuanya. Jadi kita pelan-pelan aja. Di sini semisal kita simple aja, one girl gitu ya, satu orang perempuan. Oke, jadi di sini checkpoint kita tidak terdeteksi ya. Jadi di sini ternyata ini cuman teks doang ini. Nah, setelah aku klik undefined, jadi ternyata itu cuman teks doang. Jadi kita di sini si ConfUI itu mendeteksi kalau kita tidak punya checkpoint ya, karena emang checkpoint kita kosong di sini. Checkpoint kita kosong dan harus kita download ya, atau harus kita isi. Nah, checkpoint itu bisa kita cari di mana? Jadi kalian bisa ke website yang namanya Civit AI. Civit AI ya, Civit AI. Kalian buka yang paling atas. Setelah itu kalian ke bagian ini ya, model, klik model ini. Terus di bagian kanan ini ada filter. Jadi kalian bisa centang checkpoint di sini. Jadi yang akan kita cari itu adalah checkpoint gitu ya. Dan bisa kalian lihat kalau checkpoint di sini ada banyak jenisnya ya. Kalian bisa filter di sini apakah kalian mau checkpoint yang karakter, selebriti, bla 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 bla, ada kendaraan, building, objek, animal, dan sebagainya. Di sini ini kan ConfUI kedua yang aku install ya. ConfUI ku yang pertama itu kita lihat model apa yang aku punya. Jadi di sini aku punya Maynamix dan Realistic Vision ya. Jadi itu sebenarnya udah cukup ya untukku. Jadi aku punya dua model ini. Yang pertama Maynamix. Maynamix ini untuk gambar-gambar anime. Jadi kalian bisa lihat di sini ya contoh-contoh gambarnya. Terus di sini untuk base modelnya kalian bisa lihat di sini Stable Diffusion 1.5. Jadi terkadang ya biasanya dibagi jadi dua untuk base model ini. Ada yang Stable Diffusion biasa, ada yang SDXL ya. Jadi kalau kalian lihat tadi checkpointnya kan di sini kebanyakan tulisannya checkpoint XL. Yang XL ini seperti namanya ya, extra large. Jadi SDXL ini hasilnya memang lebih bagus, lebih tajam, tapi konsekuensinya mereka itu lebih berat. Jadi sebenarnya di sini kalian bisa ganti, untuk ini ya opsi centangnya. Jadi biasanya
yang lumrah dipakai itu adalah 1.5 dan SDXL. Jadi ini untuk checkpoint 1.5, sebenarnya versi lain juga bisa kalian pakai. Cuman biasanya di tiap versi itu ada sedikit perlakuan berbeda yang harus kalian lakuin gitu. Jadi harus sedikit hati-hati. Dan untuk tutorial kali ini, aku akan lebih mengarahkan kalian untuk menggunakan yang versi 1.5 dulu ya. Jadi di sini kita akan menggunakan Minamix ini, dia versi 1.5 dan juga Realistic Vision. Realistic Vision ini untuk yang gambar-gambar realistik. Jadi dia juga pakai 1.5 ya. Kalian juga bisa ke bawah. Di sini kalian bisa lihat contoh-contoh. Ini orang-orang ya, para komunitas yang menggunakan model Minamix ini, mereka bikin gambar-gambar apa aja dengan model Minamix ini. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian bisa lihat potensi dari model ini tuh seperti apa gitu ya. Sama juga di Realistic Vision, kalian bisa scroll ke bawah, kalian lihat, oh ternyata gambar-gambar ini, model ini bisa bikin gambar kayak gini gitu. Potensinya itu seperti ini gitu. Nah, kita balik lagi ke ComfyUI kita. Tadi kan checkpoint kita kosong ya. Jadi sebenarnya aku di sini udah pernah download untuk yang Minamix sama Realistic Vision. Ini bakal, jadi besarnya ini aja udah 2 GB ya. Bahkan ini aku punya yang 5 GB. Jadi itulah mengapa aku bilang Zeiss-nya ini bakalan cepet meledak guys. Membludak ya. Kalian harus siap-siap storage yang banyak pokoknya, karena model-model itu berat-berat banget. Apalagi kalau kalian download model yang XL ya. SDXL itu paling enggak beratnya 5 GB tiap SDXL itu. Jadi aku copy 2 ini. Nah, aku copy 2 ini udah kan ya, di checkpoint kita sekarang udah ada 2 buah checkpoint. Tapi di sini kan belum terdeteksi ya. Belum terdeteksi, jadi caranya itu kalian bisa reload tabnya atau kalian bisa klik tombol refresh yang ada di sini. Kalian klik refresh. Nah, setelah diklik refresh, dia bakal muncul 2 model yang udah kita masukin tadi ya. Jadi semisal pertama aku coba Minamix. Ini nggak ada yang aku ganti yang lain ya. Sisanya yang ada di sini nggak ada aku ganti. Aku cuma ganti checkpointnya aja. Jadi selanjutnya untuk bikin gambarnya itu kalian cukup klik bagian Q Prom ini. Kalian klik sekali aja, dia bakal memproses. Jadi kalau kalian lihat lingkaran hijau ini ya, yang ada border hijaunya ya, jadi dia lagi proses di bagian itu. Karena dia proses di sini, di sini, di sini. Nah, hasilnya itu kayak gini. Jadi ini karena benar-benar prom tersimpel ya, karena promnya cuma gini doang. Dan tadi untuk generate satu gambar kita lihat di sini. Jadi ini si CMD ini nggak boleh kalian close ya ketika kalian lagi menggunakan ComfyUI. Kalau kalian close sama dengan kalian menutup ComfyUI kalian. Jadi ini ya, untuk tadi aku bikin gambar satu itu 18 detik karena tadi pertama kali ya. Karena pertama kali jadi dia masih ini meload atau mempersiapkan model Minamix ini. Tapi untuk generate gambar yang kedua kali harusnya lebih cepat ya. Kita klik lagi. Nah, ini gambar yang kita dapat untuk gambar yang kedua ya. Itu dia perlu 5 detik sekarang ya. Jadi yang lambat itu biasanya cuman di awal aja. Dan kalau kita lihat di Task Manager coba ya. Tadi kan VRAMku kepake 2 GB. Nah, sekarang udah kepake 4 GB-an. Berarti dia nyimpen ini ya. Si checkpoint ini dia simpen di VRAMku itu ngabisin 2 GB. Jadi di sini bisa kelihatan kayak misal nih 4,7 4,8 ya kan. Ini CMD-nya aku close. 4,7 CMD-nya aku close. Nah, dia turun jadi 2,4. Jadi itu ya yang kepake itu VRAM kita. Jadi aku bakal buka lagi ComfyUI ku. Kita buka lagi guys ya. Dan biasanya ya kalau VRAM kalian udah penuh atau menjelang penuh, itu proses AI-nya bakalan jadi melambat. Dan tadi itu hasil untuk Minamix ya. Kita coba sekarang untuk Realistic Vision. Jadi masih sama promnya one girl gitu doang ya. Oke, jadi ini hasilnya kan. Nah, jadi hasilnya itu realistik. Dan untuk prosesnya 16 detik untuk pertama kali run. Kita coba run untuk yang kedua kalinya. Jadi ini dia hasil run kita ya, yang kedua kali. Ini gambarnya. Dan untuk waktunya itu 5 detik sama ya, kurang lebih. Dan sekarang kita bakal bahas ini ya, sisanya apa. Jadi checkpoint ini kan ini masih yang paling simple ya. Jadi ini itu bisa ini ya. Ini tuh masih yang paling sederhana dari yang paling sederhana. Dan ini aku cuman mau nunjukin ya. Jadi ini error nih karena pluginnya banyak yang belum kita install. Jadi ini contoh
Ini contoh yang terribet yang pernah aku buat ya. Jadi dari jauh aja kalian udah lihat kabelnya kayak sana kemari ya. Ini yang terribet ya sekilas saja. Dan ini yang merah-merah ini karena ada beberapa plugin yang belum ku install karena ini kan masih instalasi baru ya. Ya cuman sekedar menunjukkan itu yang ribetnya, tapi kita mulai pelan-pelan dari yang paling simple dulu. Jadi di paling kiri checkpoint dan yang atas ini jadi dia ditarik dari clip terus conditioning ditarik ke positif. Jadi ini tuh sebutannya positive prompt. Jadi positive prompt itu apa yang ingin kalian buat, apa yang ingin kalian tampilkan di hasilnya gitu ya, simpelnya. Terus yang kedua sama juga dia prompt juga, tapi kali ini dia ditarik dari clip dan dari conditioning dia ke negatif. Jadi ini sebutannya negative prompt. Negative prompt itu adalah hal-hal apa yang kita tidak mau dari gambar kita. Jadi misal kalian mau satu orang cewek, terus kalian kalau di sini kan contohnya kita nggak mau ada teks dan nggak mau ada watermark di gambar kita. Kadang kita juga bisa masukin kayak kita nggak mau rambutnya warna merah, kita nggak mau kalau hasilnya itu gini ya muda atau mungkin anak-anak, kita nggak mau hasilnya muda dan hasilnya anak-anak gitu ya. Jadi di sini aku coba generate. Nah ini walaupun hasilnya ini ya kepentok kepalanya, jadi hasilnya tuh orang dewasa gitu. Apa yang kita mau dan apa yang kita nggak mau gitu ya. Positive prompt dan negative prompt. Kita hapus dulu. Dan untuk positive prompt ini dan negative prompt ini itu dipisahkan menggunakan koma ya. Jadi one girl misal, terus red hair gitu, terus jacket gitu misal. Aku coba generate. Nah jadi hasilnya kayak gini. One girl, red hair, jacket dipisahkan menggunakan koma. Terus di sini ada key sampler. Key sampler ini adalah ini ya logic AI yang akan mengenerate gambar kita tadi. Jadi dia mengumpulkan model yang digunakan, terus dia mengumpulkan positif prompt kita, negatif prompt kita. Terus di sini ada ini ya, ini untuk ukuran gambar kita. Jadi dia kumpulkan dan dia buatkan gambar gitu ya. Sebelum kita ke key sampler, kita ke ini dulu deh, latent image. Jadi di sini untuk ukuran gambar kita 512 x 512. Jadi memang untuk aturannya ya, setauku kalau kalian mau naruh width dan height ya, panjang dan lebarnya itu harus angka yang bisa dibagi dengan 64. Jadi 512 ini bisa dibagi 64, itu sah gitu ya. Sedangkan kalau kalian pakai angka yang aneh ya, di luar yang bisa dibagi 64, biasanya gambarnya bakalan jadi jelek. Dan hasil terbagus untuk versi 1.5 ya, Stable Diffusion 1.5 itu emang 512 x 512. Kenapa? Karena mereka atau checkpoint yang kita gunakan ini itu mereka dilatih ya, AI-nya dilatih atau di training menggunakan gambar-gambar yang ukurannya 512 x 512. Jadi memang kalau kita mau generate ya paling bagusnya di resolusi ini. Tapi misal kalau kalian mau bikin portrait, itu biasanya aku pakai 512 x 640. Jadi ini 4:5 ukurannya ya. Nah jadi hasilnya dia bakalan portrait kayak gini, 4:5. Terus kadang kalau portrait lainnya juga aku pakai 512 x 768. Kalau ini tuh 2:3. Jadi bisa kalian tuker ya, widthnya taruh 768 taruh di atas, 512 taruh di bawah, itu bakal jadi landscape gitu. Nah dan ini hasilnya yang 2:3. Kurang lebih kayak gitu untuk si width dan kayak gini. Dan bed size di bawahnya. Jadi kalau kalian taruh 1 dia bakal generate 1. Tapi kalau kalian taruh 2, kita klik generate 2 ya kan. Prosesnya juga bakalan 2 kali lebih lambat karena bed size-nya 2. Tapi untuk hasilnya dia juga bakal ngasih langsung 2 hasil ya. Jadi ada hasil pertama dan hasil kedua. Dan selanjutnya kita masuk ke key sampler ya. Di sini ada seed. Seed ini itu mengacak gambar kita ya. Kalau kita menggunakan seed yang sama, itu gambarnya bakalan sama terus. Makanya ini dua hal nih ya, seed sama control after generate ini jadi sepaket. Jadi tiap kita generate, seednya pasti akan berganti. Ini kan belakangnya 258. Kita generate, nah dia bakal ganti kan seednya. Jadi beda seed, beda hasil. Tapi kalau seednya sama, hasilnya sama. Nah misal kita dapat gambar ini kan, jadi promptnya kita biarin, negative prompt kita biarin, terus seednya kita ganti dengan fixed. Jadi seednya bakalan sama tetap yang belakangnya 389 ini. Jadi kita coba generate.
Jadi pertama kita dapat hasil ini kan, terus kita klik generate lagi. Nah dia nggak bakal nge-generate lagi karena ya udah, kalau di generate lagi hasilnya bakalan ini gitu. Kita mau klik berapa kali pun dia nggak bakal generate lagi karena hasilnya pasti ini gitu. Atau semisal kalian mau hasil yang sama, kalian nemu ini bentukannya bagus nih, cuman aku kurang suka kalau rambutnya merah gitu kan. Gimana kalau dia rambutnya blonde gitu, blonde. Oke, kalian mau posturnya kurang lebih yang kayak gini gitu, posenya. Jadi kalian bisa aktifkan fixed ini ya. Jadi posenya dia bakalan sama, cuman untuk promnya kita ganti sedikit. Jadi ini, walaupun nggak 100% sama ya, tapi kurang lebih sama gitu karena promnya kita ganti tadi. Sedangkan kalau promnya tetap dan ini fixed, kita generate berapa kali pun dia bakalan generate yang sama dan dia nggak bakal ngeproses ya, karena dia tahu ini hasilnya bakalan sama kalau di generate gitu. Selanjutnya ada step ini. Jadi step ini semacam ini ya, berapa kali si AI-nya bakal menumpukan gambar. Jadi dia di sini kayak anggapannya dia menumpukan 20 gambar gitu ya untuk membuat gambar yang kita minta sekarang. Semisal kalau stepku 5 ya, ini nggak direkomendasiin kayak kalau stepnya 5. Nah kalau stepku 5 dia masih berada di proses ini, di fase ini. Jadi gambar yang dihasilkan itu masih ngeblur gitu. Dan kita coba lihat kalau stepnya 10 gitu kan. Stepnya 10, nah di sini udah mulai menghasilkan gambar gitu ya. Lagi kalau stepnya 1 gitu, dia belum menghasilkan gambar sama sekali, masih ngeblur kayak gini. Jadi dia kayak tumpuk dari gambar-gambar yang ngeblur itu ditumpuk sampai 20, jadilah suatu gambar yang bagus gitu, output yang kita inginkan. Biasanya sih orang-orang make di angka paling enggak 20 ya minimal, sampai 50 lah, 20 sampai 50. Cuman makin tinggi stepnya itu makin lama hasilnya. Jadi kalau kalian lihat ini tek 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 ini 20 kali dia tek 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 di key sampler ini. Itu menunjukkan stepnya. Kalau CFG ini aku kurang tahu ya. Kita coba fixed dulu ya. Kita generate fix apa untuk CFG ini aku kurang tahu cara menjelaskan yang benarnya kayak gimana, tapi setauku si CFG ini kalau kita taruh di angka yang tinggi ya kayak sekarang 8 ini, dia memberikan apa istilahnya saturasi pencerahan gambar yang tajam gitu ya. Kita coba kalau turunin setengahnya gitu jadi 4, kita lihat gambar yang sama ini kan tapi CFG-nya beda. Seed-nya juga kita atur fix. Nah dia kayak pencerahan, saturasi, ketajamannya itu kayak berkurang gitu kalau kalian merasa ya antara dua gambar tadi. Jadi di sana fungsi si CFG ini biasanya sih aku taruh di 7 atau 8. Terus untuk sampler name ini ada banyak. Ini kayak susah juga ngejelasinnya, kayak ini tuh kayak logic AI-nya ya. Dan ini aku nggak bisa bilang mana yang jelek, mana yang bagus. Semuanya bagus di situasinya masing-masing gitu ya. Tapi mungkin aku bisa kasih favoritku gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita coba ini deh, run dulu ya. Jadi kita pakai seed-nya fix ya. Jadi ini hasil yang kita dapat menggunakan sampler Euler. Kalau kita pakai Euler Ancestral, ini yang biasa aku pakai Euler Ancestral. Nah itu gambarnya jadi kayak gini. Sebenarnya gambarnya 11-12, cuman ada sedikit perbedaan gitu ya di tiap ini sampler name ini. Terus yang biasa sering kupakai ini juga di DPM PP 2M SDI GPU. Nah dia ngasilin gambar kayak gini. Jadi aku nggak bisa bilang salah satu yang ini jelek, yang ini bagus gitu, nggak bisa ya kalau untuk sampler name ini. Kalian bisa coba-coba sendiri gitu, yang mana yang menurut kalian cocok. Aku juga kadang pakai yang di DPM ini juga. Kita coba ya. Hasilnya kalau yang di DPM ini kurang lebih sama seperti yang Euler tadi ya. Terus di sini ada scheduler. Aku biasanya suka ganti ke Keras ya. Kita coba. Ini kan sama ya, masih di DPM. Settingan yang lainnya sama, yang ganti cuman Keras doang schedulernya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, dia ngasilin gambar kayak gini. Perbedaannya kayak 11-12. Jadi itu bisa kalian atur sesuka kalian. Tapi biasanya aku lihat orang-orang itu di sini pada pakai Euler Ancestral di DPM PP2MSD GPU sama di DPM ini. Itu yang sering aku lihat. Terus untuk scheduler ini ya antara normal atau Keras yang sering dipakai itu dua itu. Terus untuk di noise ini kita bahas nanti ya, takut kepanjangan. Jadi kalau untuk sekarang di noise ini nggak terlalu ngaruh ya. Nah dan ini juga kita pakainya save image di sini kan, save image dengan prefix convy. Jadi
Untuk hasil image-nya itu kita bisa lihat di folder ComfyUI kita di bagian output. Nah, hasil-hasil yang kita generate tadi itu bakal dikumpulkan di folder output ini. Nah, gimana kalau semisal kalian takut kalau dikumpulin kayak gini storageku cepet penuh dong gitu kan ya. Jadi ada caranya kalian jangan pakai save image ini, kalian delete ini ya. Klik ini nodesnya terus delete. Kalian bisa drag ini image, terus di sini ada dua pilihan ya. Kalian bisa pakai save image yang kayak tadi atau preview image. Jadi kalau kalian nggak mau nge-save itu kalian bisa pakai preview image ini. Jadi misal ini hasilnya udah muncul kan, ini nggak bakal langsung ke save ke folder kalian. Jadi kalau kalian mau save kalian harus klik kanan terus save image. Jadi ini bisa ya sedikit menghemat storage kalian lah daripada save image tadi kan. Tiap image yang kalian bikin bakal ke save, tapi itu preferensi sih. Kalian lebih suka kayak gitu atau save manual kayak gini. Nah terus yang terakhir deh sebelum kita pindah ke tutorial untuk Cloud GPU ya, udah panjang banget videonya ternyata ya, padahal ngejelasin yang paling basic. Ada custom node ya, plugin yang wajib banget kalian install untuk ComfyUI ini. Jadi namanya itu ComfyUI Manager, yang dimana ini bakal sangat membantu kalian dalam menggunakan ComfyUI. Jadi cara menggunakannya itu kalian pertama harus menginstal Git dulu ya, Git download. Ini ya, kalian harus mendownload Git ini dulu, download for Windows terus kalian install. Jadi aku udah install di laptopku, aku gak install lagi. Cara pakainya itu kalau kalian udah punya Git, jadi kalian bisa ngelakuin ini. Kalian ke ComfyUI Manager GitHub-nya, terus kalian klik ini code. Di sini ada copy link. Terus kalian ke folder ComfyUI kalian, ke folder custom node. Di sini kita akan install custom node ya, atau plugin istilahnya. Kalian klik bagian atas dari file manager kalian, ketik cmd, enter. Terus di sini kalian ketik git clone. Nah di sini fungsinya si git itu git clone. Kalau kalian belum install git kalian nggak bakal bisa ngelakuin git clone. Terus setelah itu kalian klik kanan mouse. Klik kanan mouse itu fungsinya paste. Jadi ngepaste apa yang tadi kita copy ya, link GitHub tadi. Setelah itu enter. Nah ini tuh dia bakal nge-clone atau mendownload ya, menduplikat si file-file yang ada di sini, file-file GitHub ini dari atas sampai bawah ini. Ya kalau kalian lihat dalam ComfyUI ini nih, dari JS ini sampai scanner paling bawah itu dia clone gitu ya, dia duplikat gitu. Terus setelah kalian install, kalian harus membuka ulang ComfyUI kalian. Jadi ini CMD-nya, ComfyUI-nya aku close, terus aku buka lagi. Nah, di sini dia bakal mendownload ini ya, requirement atau library yang diperlukan untuk menggunakan si ComfyUI Manager itu tadi. Jadi di sini kelihatan custom node yang terinstall di ComfyUI kita itu apa, atau plugin yang terinstall itu apa. Jadi di sini ada terinstall ComfyUI Manager. Jadi ini udah sukses ya. Kalau biasanya ada error di depannya di sini ya, sebelum ini setelah titik 2 di sini biasanya ada import failed gitu. Itu artinya instalasi plugin kalian gagal, ada sesuatu yang error. Nah, jadi ada opsi baru ya di ComfyUI kalian. Di kanan di sini ada tulisan manager. Nah, di sini kalian ada beberapa hal yang sering aku gunakan di sini ya. Jadi yang pertama ini install custom node. Jadi di sini kalian bisa lihat list plugin apa aja yang bisa kalian install di ComfyUI ini. Dan ini akan aku bahas lebih detail nanti ya di tutorial selanjutnya, karena tutorial ini udah cukup panjang. Dan di sini ada install missing custom node juga bakal aku bahas nanti. Jadi kalau kalian mengimport workflow orang, biasanya banyak errornya karena orang lain kan install banyak plugin, sedangkan kalian belum punya pluginnya. Nah, kalian bisa klik di bagian install missing custom node ini. Biasanya di sini ada listnya kayak plugin apa yang belum kalian install dari workflow orang tersebut gitu. Terus di sini ada install model. Jadi di sini ada beberapa model yang bisa kalian install ya. Jadi ada model upscale. Model upscale ini untuk upscale, untuk naikin resolusi gambar. Jadi kita bisa naikin resolusi gambar di ComfyUI. Terus ada InSwapper untuk ngelakuin face swap, ada face restore untuk memperbaiki kualitas wajah ya, ada SVD untuk bikin video ya, dan sebagainya masih banyak. Nanti bakal aku jelasin lah. Kalau kalian ada tutorial yang ingin kalian tahu tentang ComfyUI bisa komentar juga. Terus di sini ada update all, update ComfyUI.
Kalau update ComfyUI berarti yang kalian update di sini cuman si ComfyUI-nya aja. Terkadang kalian harus nih ya, rajin update supaya plugin-nya kompatibel dengan ComfyUI kalian. Terus kalau update all ini dia bakal mengupdate si ComfyUI kalian, dan juga dia bakal ngupdate semua plugin atau custom node kalian. Jadi semua yang ada di folder custom node ini akan di-update gitu. Itu aja untuk manajernya. Dan ada satu hal lagi yang mau aku tunjukin. Jadi kalian kalau ke Civit AI itu kalian bisa ke ini ya, ke salah satu gambar contohnya. Misal di sini Mainamix. Aku penasaran gimana cara dia bikin gambar ini gitu ya. Jadi kalian bisa lihat promnya dia apa. Jadi di sini kelihatan positif prom yang dia pakai itu ini. Kita coba pastekan di prom kita. Terus kita lihat juga negatif promnya dia. Kita copy ya kan. Jadi kalau kalian males mikir ya, ini cara yang gampang ya. Kayak buat kalian sambil belajar juga kira-kira orang tuh pakai prom apa aja sih gitu kan. Terus di sini kita lihat samplernya dia di PM 2M Keras. Kalau di ComfyUI itu nggak ada yang benar-benar pas kayak gitu ya namanya. Jadi kita pakai yang ini di PM PP 2M SDE ini. Jadi itu yang mirip kayaknya ya. Terus dia pakai CFG, dia pakai modelnya Meina kan. Kita ganti Mainamix. Terus untuk stepnya 30, CFG 7, step 30, CFG-nya 7. Terus dia di sini ada Kerasnya. Jadi untuk schedulernya kita pakai Keras ini. Terus kita coba untuk generate. Nah, ini dia hasilnya. Jadi walaupun nggak mirip-mirip banget, tapi mulai kelihatan lah ya kalau dia itu make ya promnya sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi pastinya dia punya mungkin ini ya, bumbu-bumbu yang tidak terlihat. Jadi ini cuman kayak kasarannya ini yang dia pakai, tapi pasti dia ada kasih tambahan lagi kayak memperbaiki wajahnya lah, gambarnya di upscale lah atau apa gitu kan, kita nggak tahu. Jadi hasilnya mungkin kita masih dapat hasil kasarannya aja gitu ya. Kalian juga bisa lihat di bagian komunitas di bawah ya. Jadi kayak ini semisal di sini juga ada promnya apa dan negatif promnya juga. Cuman terkadang di sini dia ada tambahan-tambahan kayak di sini ada dia pakai LoRa juga di sini ada kelihatan. Dan untuk LoRa ini kita akan bahas nanti juga. Ini juga, ini namanya kalau dia pakai kayak gini namanya embedding. Kita bakal bahas embedding ini juga nanti di tutorial lain ya. Untuk sementara ya biar nggak terlalu panjang, itu aja dulu untuk tutorial di lokal. Sekarang kita beralih ke tutorial di cloud ya. Oke, kita masuk ke cara instalasi yang kedua yaitu menggunakan cloud GPU. Jadi di sini kita akan menggunakan atau meminjam GPU dari website Runpod ya namanya. Dan untuk menggunakan Runpod ini itu berbayar dan kita harus top up. Di sini saldoku sisa $2, jadi aku mungkin mau top up dulu ya. Seperti yang aku bilang di awal, di sini untuk top up itu kita perlu kartu Visa atau Mastercard ya. Dan untuk minimalnya itu kita harus transaksi $10 minimumnya. Jadi ya aku isi $10 aja, tambahin $10 ya. Oke, jadi di sini aku udah selesai top up $10. Jadi saldoku jadi $12 sekarang. Dan sekarang kita beralih ke instalasinya ya. Jadi di sini kalian ke tab GPU Cloud. Di sini ada dua pilihan ya, Secure Cloud atau Community Cloud. Jadi bedanya itu kalau Community Cloud itu lebih murah tetapi tidak ada storage-nya. Sedangkan kalau Secure Cloud sedikit lebih mahal tapi ada storage-nya. Nah, fungsi storage ini apa? Jadi kan seperti yang kalian tahu tadi, kalau menggunakan ComfyUI itu kan banyak yang harus diinstal ya, plugin-nya lah, modelnya lah. Itu kan kita perlu storage tetap ya untuk nyimpen. Nah, maka dari itu Secure Cloud itu lebih bagus karena ada storage-nya. Sedangkan Community Cloud ini memang lebih murah, tapi kalau tanpa storage ini, tiap kalian menjalankan ComfyUI karena harus download ulang lagi gitu. Sedangkan kalau kalian punya storage ya kalian nggak perlu download ulang lagi. Di sini kalau Community Cloud ya, untuk perbandingannya bisa kalian lihat kalau RTX 3090 di sini harganya $0,36 per jam. 0,36 kita cek ya. Kalau buat kalian yang bertanya-tanya 0,36 tuh 5.500. Terus kalau Secure Cloud kita lihat di sini RTX 3090 tuh 0,44, beda dikit ya. 0,44 itu 6.800, kurang lebih segitu perbedaan harganya. Aku biasanya pakai yang Secure Cloud dan di tutorial sekarang juga aku bakal pakai yang Secure Cloud dan aku bakal pinjam 3090.
Jadi caranya itu kalian ke network volume, di sini select network volume. Di sini kalian bisa minjem storage di 5 server ini. Cuman kalian harus hati-hati ya sebelum milih server mana kalian mau pinjem. Ini kalian hafalin servernya apa aja. Ini semisal tadi ada EURO1 gitu ya. Jadi di sini ada GPU yang bisa dipinjam, ada yang lagi unavailable. Jadi kalau ternyata di EURO1 ini aku mau pinjam RTX 3090 nggak ada di sini. Entah lagi habis atau gimana gitu, lagi dipinjam orang lain gitu kan. Nggak ada ternyata. Aku coba lihat EUCZ1 tadi kan di storage-nya ada EUCZ1. Oh, ternyata di sini ada 3090. Jadi aku bakal bikin storage di EUCZ1. Aku namain Narda gitu aja ya. Terus untuk storage-nya aku mau pinjam 50 GB. Jadi untuk storage-nya itu bayar juga ya. Jadi emang nggak ada yang gratis guys di dunia ini bangke. Jadi terserah pilihan kalian. Pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau beli GPU sendiri, jalanin ComfyUI secara lokal, atau kalian mau sewa. Udah pilihannya itu doang. Bang, ada yang gratis nggak? Nggak ada. Aku nggak bikin tutorial yang gratis. Dan yang gratis pun kalaupun ada ya, pasti bakal di ban dan aku harus bikin tutorial lagi. Jadi pilihannya yang fix gitu ya, yang nggak bakal berubah sampai beberapa tahun mendatang gitu. Ini antara taruh install di lokal atau sewa di sini. Udah tuh. Jadi kalau kita lihat di sini kita akan di charge ya 0,07 dolar per giga per bulannya. Kita lihat 0,07 yaitu Rp1.000. Jadi kalau aku sewa 50 giga berarti aku harus bayar 50.000 per bulan. Atau kalau kita bagi 30 ya, 50 bagi 30 itu sekitar 1.600 per hari. Ya, jadi aku harus bayar untuk storage ini ya, bayar Rp1.600 per hari. Kalau kalian ngitungnya per hari itu 1.600 tuh apa sih guys gitu kan ya. Kayak bayar parkir ya nggak sih? Tolong dipikirkannya ke arah sana gitu ya. Oh, murah kayak bayar parkir gitu kan. Coba gitu mikirnya, pasti murah. Terus kalau tadi untuk sewa RTX-nya kan Rp7.000 per jam. Anggap kayak kalian sewa warnet sekarang berapa sih per jamnya? Ya, sewa warnet per jam, ya kan? Sewa warnet terus bayar tukang parkir di warnet. Udah kayak gitulah. Kayak gitulah. Anggap kayak gitu. Jadi kan kalian bisa berpikir, oh murah nih sewa GPU gitu. Jadi udah kita klik create. Terus setelah ini ya terbuat, kalian bisa klik ke storage. Di sini kelihatan storage-nya ada ini Arda 50 GB, klik deploy. Terus setelah klik deploy, pilih GPU yang mau dipinjam. Aku mau pinjam 3090. Deploy, terus ini ya template kalian klik, kalian cari ComfyUI. Ini ComfyUI, klik, terus pilih continue, deploy. Udah, tinggal tunggu. Ini klik my pods. Udah lebih simple installnya. Kita klik logs-nya ya, klik tombol run ini. Nah ini kalau udah muncul kayak gini, to see GUI bla 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 bla, tik 2 3000 itu udah ini, udah bisa dijalanin berarti. Kita tunggu lagi bentar. Biasanya di sini tulisannya running gitu kalau udah bisa dipakai. Nah, ini tulisannya udah running gini ya. Kalian klik connect, terus kalian klik yang ini, connect to HTTP service, klik. Dan sudah, ComfyUI kalian siap digunakan. Dan di sini ada checkpoint bawaannya, ada 5 checkpoint ya. 4 maksudku, 4 checkpoint yang bawaannya. Jadi udah bisa kalian pakai langsung nih, simpelnya one girl gitu kan. Terus langsung queue prompt. Jadi kalau tadi kan kita ngeliat info ComfyUI kita di CMD ya. Kalau di sini itu kita ngeliat info ComfyUI kita itu di, nah ini hasilnya di logs-nya. Jadi di sini kan ada logs nih. Kita klik logs, terus pastiin ini tuh tombol play-nya kalian klik, kalian scroll ke bawah. Nah, jadi tadi kan di laptopku itu perlu berapa sih? 18 detik ya. Sedangkan di sini dia cuma perlu 12 sekian detik. Ini untuk pertama kali jalan. Kalau saran lagi, set langsung jadi tuh. Kita lihat dia cuma perlu 1 detik. Sedangkan di laptopku tadi 5 detik. Jadi itu dia perbedaannya karena kita di sini pakai RTX 3090 ya kawan-kawan. Nah, terus di sini untuk ini ya install checkpoint kayak tadi kita mau pakai Maynamix atau mau pakai Realistic Vision itu caranya gimana gitu kan, di sini belum ada nih ya. Belum ada di sini ya. Gimana caranya, Bang? Kan. Jadi untuk ngelakuin itu kita perlu ini guys, komen ini. Nanti mungkin aku taruh di deskripsi juga. Jadi kita perlu komen ini dan
kita perlu ganti nih bagian yang ditanda kurung ini nih, model version ID. Cara gantinya gimana? Misal aku mau pakai Maynamix ya kan, Maynamix. Kalian klik ini ya, tombol downloadnya, terus kalian klik copy link address ini, terus kalian coba paste di sini ya. Misal notepadku nih, aku paste. Nah kalau di paste itu dia ada angka ini. Ini tuh model version ID 119057, atau kita coba realistic vision. Realistic vision ini ya, kita klik tombol download ini. Jadi dia downloadnya ada dua nih, ada yang 2 GB sama 4 GB. Misal kita mau download yang 2 GB ini, klik kanan, copy link, terus kita coba paste di sini. Nah ini dia ada ini angkanya, model versionnya. Inilah yang kita copy. Misalnya ini kita copy, terus kita ganti nih, tanda kurungnya juga dihapus ya. Jadi kayak gini dia. Terus kalian ke run pod kalian klik connect, terus Jupyter Lab, terus kalian masuk ke ini ya, folder conf.ui. Jadi folder conf.ui ini sebenarnya secara garis besar sama kayak folder conf.ui kita yang di lokal. Ini ya, conf extras, custom node, input, model, notebook, dan bla 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 bla. Cuman dia tampilannya sedikit berbeda aja direktorinya ya. Terus untuk install model itu kita perlu ke bagian model. Untuk install ini ya, checkpoint ya, kita ke bagian checkpoint. Nah biasanya kalian double klik ini checkpoint nggak bakal kebuka sampai tahun depan ya. Sedangkan kalau kalian buka folder lain itu bisa. Misalnya aku masuk ke folder LoRa ini bisa, masuk ke folder embedding ini bisa. Sedangkan masuk ke folder checkpoint ini doang nggak bisa. Aku juga nggak tahu ini kenapa, tapi aku sih curiga ini ya, mungkin karena foldernya terlalu besar ya isinya, giga-gigaan, jadi nggak bisa dibuka gitu. Jadi caranya itu, jadi kalian bisa lihat ya, kalau kita klik folder dia bakal ganti nih jadi bla 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 control net. Kalau kita ke folder LoRa, bla 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 LoRa gitu kan. Nah kita perlu bla 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 checkpoint gitu. Aku mau masuk ke sini tapi nggak bisa. Itu caranya kita klik terminal. Ini kan kita masih di folder model ya. Aku mau masuk ke folder checkpoint. Jadi kita pakai command cd nih. cd itu change directory, terus ketik checkpoint, ch gitu aja cukup, terus klik tab. Dia bakal langsung nyari, dia bakal langsung auto complete gitu, checkpoint, enter. Nah sekarang kita lihat nih, kita udah ada di dalam folder checkpoint. Jadi maksudnya ini itu kayak mirip kayak kalian kalau di folder asli kalian itu mirip kayak ini, kita ada di model checkpoint kayak ini, kita ada di conf.ui model checkpoint, kita ada di folder ini gitu, kayak kasarannya kayak gitu. Terus setelah kita ada di folder itu, kita mau download ini kita copy ini, kita pastekan di sini, enter. Nah dia bakal download. Ini anaknya juga kita pakai speed internetnya mereka, speed internetnya si Runpod 40 MB per second. Jadi kita nggak pakai internet kita, jadi downloadnya makin cepat gitu. Ini juga poin plus buat kalian yang internetnya lambat ya, atau pakai kuota dan sebagainya. Dengan nyewa GPU ini kalian nggak perlu khawatir dengan pertama storage kalian dan juga paket internet kalian. Nah ini udah selesai terdownload, dan kalau kalian mau lihat kan ini kita nggak bisa buka lihat apa folder checkpoint ya. Kalian mau ngecek apa sih isi dari folder checkpoint kita, kalian bisa pakai komentar namanya ls ini mungkin kepanjangannya list gitu ya. Jadi kita minta mereka ngelist, jadi list. Oke, di dalamnya ada ini checkpoint lain yang ada di sini kan ada 4, SDV2, SDXL base, refiner, sama V15. Kalian lihat di sini ada SDV2, ada XL base, refiner, sama 1.5, dan yang kita download tadi Maynamix. Nah di sini kan masih 4 belum muncul nih. Kita tinggal klik refresh ini, refresh spam aja, kadang sekali nggak cukup. Nah ini udah muncul Maynamix, gitu ya caranya. Terus terkadang juga selain dari CVTA ya, terkadang kita juga bakal perlu download dari Hugging Face. Contohnya aku mau contohin ini ya, penjelasannya mungkin nanti, tapi misal aku mau download ini ya, ini namanya file. File itu kita nanti taruh di folder file ini. Kalau checkpoint taruh di folder checkpoint, file taruh di folder file. Jadi pastiin kalian ini kan masih di folder checkpoint ya. Jadi pastiin kalian buka terminal baru yang ini kan udah di folder file, terus klik terminal, maka ini kalian ada di folder file. Atau kalau kalian mau pakai terminal yang sama, aku kasih tahu caranya. Kalian bisa klik cd.2. Jadi titik 2 itu artinya mundur dari kita sekarang ada di folder checkpoint. Jadi titik 2 enter. Sekarang kita ada di folder model.
Jadi sebenarnya itu kayak kita ada di folder checkpoint terus backspace, kan kita ada di folder model kayak gitu. Cuman di sini kita pakai ketikan karena nggak ada UI-nya ya. Kita ada di folder model. Sekarang kita mau masuk ke folder file. Masuk ke folder file, jadi cd v atau cd file gitu langsung. Cd file atau cd v terus tab gitu bisa juga. Cd file enter. Sekarang kita ada di folder file. Itu cara keduanya. Sebenarnya ini keduanya sama aja. Jadi pastiin kalian ada di folder file. Terus ini kan ya, misal aku mau download ini dari Hugging Face, karena nanti pasti banyak yang perlu kalian download dari Hugging Face bukan ketika kalian menggunakan ComfyUI ini. Misal aku mau download ini ya, CVI Save Sensor ini sama aja, cuman formatnya aja beda. CKPT atau Save Sensor sama-sama bisa digunakan. Jadi kayak kalian lihat di mana? Di sini. Jadi sdv2.ckpt ini ada yang .save tensor. Ini juga .ckpt. Klik ini ya. Kalian harus klik kanannya di icon download ini. Kalian klik kanan di icon download ini atau kalian klik kanan di download ini. Kalian klik dulu terus klik download ini, klik kanan gitu. Copy link address. Bedanya apa, Bang? Kalau kalian klik di ini di namanya ya, copy link address. Terus coba kita paste di sini. Paste. Ini linknya kayak gini. Terus coba kita klik di link download ini, kita copy link address, kita paste. Itu bedanya di ininya. Yang atas blob, yang di bawah resolve. Yang kita perluin itu yang resolve. Kalau kalian pakai yang blob nanti error. Jadi kita klik kanan yang ini di icon downloadnya. Terus kalian ketik widget paste, Ctrl V ya, atau klik kanan. Enggak, harus Ctrl V. Ctrl V terus di sini kalian delete yang tanda tanya ke belakang gitu ya. Kalian delete. Jadi cukup sampai CKPT ini doang, enter. Nah, dia bakal ngedownload. Nah, ini udah selesai downloadannya. Kalian bisa lihat di folder file itu ada ini foldernya, filenya. Kayak gitu caranya kurang lebih kalau mau download dari Hugging Face. Dan sekarang kita mau ngelakuin hal yang sama dengan di lokal tadi ya. Jadi di lokal tadi kita kan install ComfyUI Manager. Jadi caranya di sini kurang lebih sama. Kalian ke folder custom nodes, terus buka ini tab baru. Pastiin ini udah di custom nodes, terminal. Jadi pastiin terminalnya juga udah custom nodes kan, dalam folder custom nodes. Kalian copy link GitHub-nya si ComfyUI Manager, bukan ini ya. ComfyUI Manager ini kita copy, terus itu kita ke sini custom nodes, git clone, paste, enter, dan sudah. Ini tinggal kalian klik icon refresh di sini. Nah, dia muncul ComfyUI Manager. Dan pastiin tiap kalian selesai menginstal plugin atau custom nodes itu kalian harus merestart pod kalian ya, atau GPU kalian. Jadi klik restart pod, terus kita klik logs, kita lihat di logsnya ya. Nah, ini dia nginstal hal-hal yang diperluin sama plugin kita di ComfyUI Manager. Jadi di sini udah kelihatan custom node kita terinstall ya, ComfyUI Manager. Dan di sini kalau kalian scroll ke bawah, paling bawah itu kalau udah muncul kayak gini, to see the GUI bla 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 ini, berarti udah selesai deh, udah bisa dipakai. Kalian tinggal ke ComfyUI kalian terus refresh. Nah, di sini dia udah muncul manager ya, kurang lebih sama ya, kayak di lokal tadi. Jadi itu, dan aku juga bakal ini ya, aku bakal nyediain kalian file install.py ini ya, file Python install.py. Jadi ini tuh fungsinya untuk ngebantu kalian menginstal plugin. Jadi sekarang ini kan custom node kita baru satu ya. Kalau kalian lihat sini, custom node kita baru satu. Nantinya kita bakal perlu banyak custom node ya untuk bikin yang keren-keren, AI yang expert kita bakal perlu banyak custom node. Dan ini install.py ini nanti linknya untuk download si install.py ini bakal aku sediain di deskripsi. Jadi caranya gampang. Ini kalian tinggal drag and drop ke custom node install.py ini. Jadi intinya si install.py ini dia bakal menginstal semua custom node kalian. Karena ini ya. Jadi misal kalian udah selesai menggunakan run pod kalian, udah selesai nih. Jadi kalian klik bagian ini tong sampah ini terminate, yes. Udah, kalian gak bakal ditagih untuk sewa GPU-nya, tapi kalian tetap ditagih untuk storage-nya karena storage-nya masih kalian pinjam nih 50 GB. Karena kalian udah selesai kan pakai GPU kalian. Terus sekarang kalian mau pakai lagi gitu kan, klik deploy, terus pinjam lagi 3090, terus udah ComfyUI kan, continue deploy. Nah, biasanya
custom node kalian itu nggak bakal langsung terinstall. Oleh karena itu kalian perlu ini ya, fileku yang install.py ini. Jadi si install.py ini akan membantu kalian untuk menginstal semua custom node yang kalian miliki secara otomatis. Jadi dia kayak gini bakalan install semua yang diperluin. Dia bakal mengupdate apa sih Linux kalian, istilahnya kayak mengupdate Windows. Kalau Windows kan ada update Windows, ini ada update Linux namanya. Linuxnya bakal diinstal gitu. Terus di sini mungkin kalian bakalan dapat import failed kayak gini untuk install.py ya. Ini nggak perlu khawatir untuk install.py ini kalau dia failed. IPYNB checkpoint ini kalau dia failed juga nggak perlu khawatir. Yang penting hal-hal selain itu nggak boleh ada yang failed ya. Kalau ada yang failed, kalian bisa restart dulu setelah kalian deploy ya, restart dulu run pod kalian untuk dia ngelakuin instalasi sekali lagi gitu, dan berdoa kalau udah nggak ada import failed lagi. Kalaupun masih ada import failed lagi, berarti kalian bisa inilah tanya-tanya ke komunitas-komunitas yang ada, tanya ke Discord server orang-orang yang pada jago ComfyUI, atau tanya ke aku juga boleh gimana cara ngatasi import failed itu. Kurang lebih itu tutorialnya, panjang lebar ya. Aku udah berusaha untuk ngejelasin basic-basicnya aja, tapi ternyata basicnya pun sebanyak ini ya. Jadi itu aja untuk tutorial basic ComfyUI kali ini. Kalau ada tutorial tentang ComfyUI yang mau kalian tahu, bisa tulis di komentar di bawah. Dan ini masih ini ya, series pertama atau episode pertama dari tutorial ComfyUI kita. Aku juga bakal bikin series-series lainnya ya untuk ComfyUI ini. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Until next time, bye bye.